Bismillah. Wa qala, dan telah berkata Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, alladzi la ya'muru, orang yang tidak memerintah, bil ma'rufi, dengan al-ma'ruf, wala yanha, dan tidak mencegah, anil munkari, dari al-munkar, syaitanun akhrasu, itu setan yang bisu. Masya Allah, pada disebut setan bisu lagi, setan yang bisu. Laukana, sekalipun ada dia, alladhi, huwa, bermula dia, fi haddi zatihi, pada ukuran dirinya, aliman, seorang alim, fahuwa, maka dia, alladzi la ya'mur bil ma'ruf, syaitanun akhrasu, itu setan yang bisu. Masya Allah. Nah, jadi semampu kita kerjakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa qala, dan berkata, dan telah berkata oleh Maulana Syekh Al-Harari radhiyallahu anhu, warada, telah datang, fil hadis, dalam hadis, ala la yamna'anna ahadakum, tidak selayaknya bahwa mencegah, ahadakum, akan seorang dari kalian, makhafatun nasi, oleh takut akan orang-orang, ayyaqula, untuk mengatakan oleh dia, bil haqqi, dengan perkara hak, idza ra'ahu, apabila melihat oleh dia akan itu perkara hak. Artinya tidak pantas bagi kita untuk takut menyampaikan perkara hak dari orang-orang. Takut misalkan katakanlah kematian sekalipun, jangan takut mati, jangan takut menjadi sempit dalam rizki, jangan takut kepada orang lain lantas dia berdiam dalam keadaan dia mampu untuk menyampaikan perkara yang hak. Rawahu, telah meriwayatkannya akan hadis Ibnu Hibban, oleh Ibnu Hibban, fi sahihihi, dalam sahihnya, min hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Fala yanbaghi, maka tidak seyogyanya, tidak seharusnya, lil insani, bagi seseorang, ayyaskuta, untuk berdiam, anil amri bil ma'rufi, dari memerintah dengan al-ma'ruf, an-nahyi, dan mencegah, anil munkari, dari al-munkar, makhafatan nasi, hanya karena takut pada orang-orang. Tidak layak. Farizqu, maka rizqi, maktubun, itu telah ditetapkan. Wal ajalu, dan bermula ajal, maktubun, itu telah ditetapkan. Ajal tidak menjadi lebih dekat hanya karena mempraktikkan al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Rizki tidak kemudian menjadi sempit hanya karena mempraktikkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Innama yaskutu, sesungguhnya hanyalah yaskutu, berdiam oleh seseorang, fi halatin wahidatin, dalam keadaan yang satu, wahia,
dan bermula dia halatin wahida annahu bahwasanya dia idza takallama apabila berbicara oleh dia, maksudnya dalam al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, yazidu bertambah dzalikal munkaru oleh itu kemungkaran. Barulah dia umpama berdiam dia tidak berdosa. Kalau dia memandang bahwa kalau dia mengingkari adanya kemungkaran tersebut, maka kemungkaran itu akan lebih besar, maka tidak wajib baginya untuk ingkarul mungkar. Gugur kewajiban tersebut dari dirinya. Amma fi ghairi hadhil hali, adapun dalam selain ini keadaan, fala yaskutu maka tidak berdiam oleh dia. Tidak boleh dia berdiam. Syaratu wujubil amri bil ma'ruf, syarat kewajiban al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari ayyakuna bahwa ada ia yarjul qabula mengharapkan oleh dia al-qabula akan diterima. Amma in kana adapun jika ada ia la yarjul qabula tidak dapat berharap akan diterima. Dia tahu maksudnya, sadar pada dirinya bahwa kalau dia berbicara tidak akan diterima. Fasakata maka kemudian diam oleh dia, ma'adaihi ismun tidak ada atasnya dosa. Man amara bil ma'ruf, siapa orang yang memerintah kepada kebaikan, falyamur bil ma'ruf, maka hendaklah merintah dia oleh kebaikan, artinya dengan jalan yang baik. Wa man naha 'anil munkari, dan siapa orang mencegah dari kemungkaran, falyanha bil ma'ruf, maka hendaklah dia mencegah juga dengan jalan yang baik. Jangan karena ada kemungkaran lantas kemudian kita mengingkarinya dengan jalan yang juga mungkar. Nah, itu enggak betul. Misalkan dengan cara anarkis, nah itu tidak benar. Merusak fasilitas umum, nah itu enggak benar. Gitu. Jadi al-amru bil ma'ruf bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bil ma'ruf. Lianna ba'dun nasi, karena sungguhnya ba'dun nasi sebagian orang, idza kullimu apabila dibicarakan kepada mereka fin nahyi 'anil munkari dalam larangan dari kemungkaran, yaziduna bertambah oleh mereka syarran akan keburukan. Nah, karena itu dalam praktik al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ada kaidah-kaidahnya. Ada kaidah-kaidahnya. Al-amru bil wajibi wajibun 'ala man dhanna ta'siran wa illa qul fala. Wa misluhu an-nahyu 'anil harami qad naqala al-ijma' fil maqami Muhammad ibn al-Hasan al-Bashri wa misluhu al-Jamal al-Isnawi. Ijma' ulama, Al-Imam Al-Isnawi dan para ulama lainnya menetapkan bahwa praktik al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ada kaidah-kaidah di dalamnya. Jangan frontal, jangan gegabah, jangan sampai menyebabkan kepada kemungkaran yang lebih besar. Ada banyak kaidah-kaidah untuk itu. Salah satunya apa yang disebutkan di sini. Jangan sampai menyebabkan kepada keburukan atau kemungkaran yang lebih besar. Kalau dimungkinkan akan terjadi keburukan yang lebih besar, maka berarti gugur kewajiban ingkarul munkar tersebut. Merusak.
Yaitu tadi, kalau dapat menyebabkan kepada kemungkaran lebih besar. Misalkan tempat maksiatnya bisa saja rusak, tapi kemungkarannya bukan malah hilang, malah lebih besar. Iya. Kalau menyebabkan kepada demikian itu, kepada apa? Kemungkaran yang lebih besar, maka berarti apa? Gugur kewajiban ingkarul munkar tersebut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Maulana Syekh Abdullah Al-Harari radhiyallahu anhu, waqad warada, dan telah datang fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih, annalladzi, bahwa seorang yang yatamassaku berpegang teguh biddini, dengan ajaran agama, fi zamanin, dalam suatu zaman, yaghlibu fihi, telah menguasai fihi, dalamnya itu zaman, ala nasi, atas orang-orang, hubbud dunya, oleh kecintaan dunia, wal istibdadu birra'yi, dan keras dengan berpendapat, artinya keras kepala, mengaku bahwa pendapatnya mesti betul. Wa i'jabu syakhsi bi ra'yihi, dan takjubu oleh seseorang dengan pendapatnya sendiri. Yang dimaksud itu tadi, dia merasa bahwa apa yang disampaikannya benar, dan siapapun selain dirinya salah. Al-istibdad bir-ra'yi. Wattiba'ul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Nah, zaman yang semacam seperti itu, seperti zaman kita sekarang ini. Nah, orang yang al-mutamassik bid-din, yang megang teguh agamanya, di zaman rusak semacam itu, lahu, baginya, ajrun azimun, itu pahala yang besar. Masya Allah. Zaman sekarang itu orang, coba itu yang tampil-tampil di YouTube, yang tampil-tampil di TV itu, nggak ada ketika misalkan nyata-nyata dia jatuh dalam kesalahan dan diluruskan, lalu kemudian dia apa? Ya taroja. Artinya taroja itu artinya dia menerima dan menyampaikan bahwa pendapatnya salah, memohon maaf. Nggak ada yang gitu itu. Padahal ketika disampaikan oleh dia pendapatnya, pendapat dari dirinya sendiri, bukan dari pendapat para ulama. Jarang orang-orang berbicara misalkan di TV mengutip kitab ulama fulan dalam kitab fulan berkata begini. Nggak ada, jarang. Yang ada mereka berbicara dari dirinya sendiri, mereka mengutip ayat Quran, mereka mengutip hadis, lalu difahamilah ayat Quran tersebut, hadis tersebut sesuai pemahamannya. Banyak yang keras kepala. Banyak yang keras kepala. Masya Allah. Tidak ada orang yang tampil di TV, Ustadz Fulan, ketika ditanya, lalu dia tidak tahu jawabannya, kemudian dia mengatakan, oh ini saya tidak tahu jawabannya. Ada nggak yang begitu? Hah? Nggak ada. Nggak ada, gengsi dia. Apalagi ada gelarnya. Di depan namanya dan di belakangnya ada namanya, ada gelarnya. Nggak ada, dia menjawab, oh saya tidak tahu jawabannya. Nggak ada, subhanallah. Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib dalam beberapa keadaan ditanya,
dan beliau tidak bisa menjawabnya. Beliau mengatakan, saya tidak tahu. Orang sekelas beliau, yang oleh Rasulullah dalam hadisnya disebutkan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu kota ilmu tersebut. Dalam beberapa keadaan beliau ditanya dan beliau tidak bisa menjawab atau tidak tahu jawabannya. Beliau mengatakan apa? Wa bartuha 'alal kabid an aqula fima la adri la adri. Alangkah adem, apaan adem? Alangkah sejuk dalam hati ketika aku ditanya sesuatu yang aku tidak tahu jawabannya, maka aku mengatakan aku tidak tahu. Masya Allah, sekelas beliau. Dan sekarang ustadz yang tampil di TV, yang tampil di YouTube, wow, berantem kuat-kuatan, ngadu otot leher, urat leher. Kuat-kuatan apa? Kata mereka mau berargumen, kata mereka apa? Mengadu hujjah, mengadu dalil. Masya Allah. Zaman para sahabat itu kalau ditanya fatwa ini, salah seorang dari mereka dan ada sahabat yang lain, dia tidak mau menjawab. Ditanya masalah hukum, oh dia nggak mau juga jawab. Sama dia, muter sampai balik lagi sama yang pertama. Coba di zaman kita sekarang, kagak ditanya dia jawab. Kagak ditanya dia jawab. Masya Allah. Lanjut. Man tamassaka, siapa orang tamassaka berpegang teguh bis sunnati, dengan ajaran yang dimaksud ajaran Rasulullah. Ayat tariqati artinya ajaran, allati yang kana ada alaiha, di atasnya itu tariqah as-sahabatu, oleh para sahabat. Rasulullah qala li ashabihi, berkata oleh Rasulullah bagi para sahabatnya, ulaika, mereka itu, man tamassaka bis sunnah lahum ajru khamsina minkum, pahala 50 orang daripada kalian. Rasulullah mengatakan kalian itu kepada para sahabat. Kemarin kita mengutip hadis Rasulullah, al-mutamassiku bisunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Ada lagi hadis Rasulullah mengatakan, orang yang megang teguh ajaran agama ini ketika umatku ini dalam keadaan rusak, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang di antara kalian. Kaliannya Rasulullah mengatakan pada para sahabatnya, bukan kalian di zaman itu sendiri, bukan. Tapi kalian di situ kepada siapa? Khitabnya, arah pembicaraannya kepada siapa? Kepada para sahabat. Artinya apa? Para sahabat kan tinggi-tinggi derajatnya. Jauh sama kita. Jauh, gak bisa dibandingin kita sama para sahabat lah. Perbandingan sama as-sama was-sumur, langit dan sumur. Para sahabat, masya Allah, tinggi derajatnya. Tapi begitu kata Rasulullah, ada orang di akhir zaman yang ketika umat ini dalam keadaan rusak, dia megang teguh ajaran agama ini, praktikan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyebarkan akidah Rasulullah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia tamassuk, megang teguh dengan ajaran tersebut, maka dia apa? Mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang di kalangan para sahabat. Lianna sahabata, karena para sahabat Rasulullah, kanu adalah mereka, fima bainahum, pada apa yang di antara mereka, muta'awbidina, saling menguatkan,
mutabadzilina saling mensupport. Nah, kalau bahasa kita gitu, saling menolong, membantu. Mutanasyihina saling memberi nasihat. Mutahabbina saling mencintai oleh mereka. Kama amarallahu sebagaimana memerintah oleh Allah. Muta'awinina saling menolong oleh mereka sesama mereka. Adal khairi di atas kebaikan. La yalqawna tidak mendapati oleh mereka fima bainahum pada apa yang di antara mereka manuqasihi al-yawma apa yang kita hadapi kesulitan di hari ini. Di zaman sekarang orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah, menegakkan ajaran Rasulullah, bisa dimusuhin. Tidak hanya oleh orang-orang jauh, oleh tetangganya, oleh kerabatnya, bahkan oleh sanak familinya. Makanya berat di zaman kita sekarang. Al-an di zaman sekarang, al-an sekarang ini, aktsarun nasi kebanyakan orang-orang saru telah menjadi mereka ala khilafi dzalika di atas kebalikan demikian itu, yaitu berbeda dengan zaman para sahabat. Para sahabat dahulu saling mensupport dalam kebaikan, mengamalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di zaman sekarang ta'awunnya dalam apa? 'Alal ismi wal 'udwan. Zaman sekarang begitu. Yang dibela adalah partainya, yang dibela adalah kelompoknya, yang dibela adalah dunianya. Asaru mendahulukan oleh mereka di zaman kita sekarang ad-dunya akan dunia alal akhirati atas akhirat min ajli malin qalilin dari hanya karena harta yang sedikit yakfurun menjadi kafir mereka. Nauzubillah. Iya. Hanya karena supaya tidak tersingkir dari politik dan dia tetap mendapatkan kedudukan, tetap merasakan nikmatnya kue politik, maka kemudian apa? Dia rusak agamanya, dia rusak akidahnya. Nauzubillah. Min syiddati ta'alluqi qulubihim dari sangat terkaitnya hati-hati mereka bidunya dengan dunia, wa i'radihim dan berpalingnya mereka 'anil akhirati dari akhirat, ibta'adu menjauh oleh mereka an sunnati sahabati dari ajaran para sahabat ila haddin ba'idin kepada batasan yang sangat jauh. Jauh sekali zaman kita sekarang dengan zaman para sahabat. Masya Allah. Lidzalika karena demikian itu fi hadzal zaman dalam ini zaman al-mutamassiku seorang yang megang teguh bima kana alaihi rasul dengan apa yang ada di atasnya Rasulullah, sahabat dan para sahabatnya, lahu baginya al-mutamassik ajru khamsina minas sahabati pahala 50 orang dari para sahabat fil amri dalam perkara al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Berat sekali, Masya Allah, berat sekali di zaman kita sekarang ini. Nah, tapi begitu tetap kita diperintah dalam agama ini semampu kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bela akidah Rasulullah ini sebarkan semampu kita. Bela aqidatut tanzih ini, aqidatut tauhid ini semampu kita, sebisa kita. Sebarkan akidah Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini bagian ini saja orang banyak yang sudah melenceng. Bagian ini
Sebagian mereka malah membuat sandaan, gurauan. Nauzubillah. Nauzubillah. Nah, sebagian lainnya banyak yang belum tahu. Bahkan dari mereka yang katakanlah sudah bertahun-tahun belajar, bahkan mondok, tapi tidak faham aqidatut tanzih, tidak faham aqidatut tauhid terkait kesucian Allah dari tempat dan arah. Banyak yang tidak paham itu. Nah, maka semampu kita sebarkan. Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna min waraikum, maka sesungguhnya di belakang kalian. Dan Rasulullah berkata di hadapan para sahabatnya ini. Kumnya ini yang dimaksud adalah para sahabat. Kalian, wahai para sahabatku, yang dimaksud begitu. Fa inna, maka sesungguhnya min waraikum, di belakang kalian, ayyamas sabri, adalah hari-hari dituntut sabar. Hari-hari sabar, artinya dituntut untuk sabar. Lil mutamassiki fiha, bagi orang yang berpegang teguh fiha, pada di dalamnya itu ayyamis sabri, bimislil ladzi antum alaihi, dengan seperti yang kalian atasnya, ajru khamsina, itu 50 orang, pahala, itu pahala 50 orang. Masya Allah. Tetapi bukan berarti bahwa orang ini lantas mengalahkan kedudukan para sahabat, tidak. Tetapi maksudnya orang ini memiliki pahala yang sangat besar. Dan itu jarang. Itu jarang. Karena beratnya itu. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, minna, dari kita, au minhum, atau dari mereka. Itu 50 orang itu maksudnya perbandingan yang ke kita atau di zaman mereka sendiri. Sampai 50 orang, lipatannya 50 orang, pahala 50 orang. Qala, bersabda Rasulullah, bal minkum. Masya Allah, bahkan dari kalian. Padahal sahabat itu orang-orang apa? Orang-orang soleh, para sahabat itu. Masya Allah. Gambaran para sahabat itu, waduh. Kalau kita dengar kisah-kisah para sahabat, wah, jauh kita dibanding mereka itu. Jauh sekali dibanding mereka. Sahabat Utsman ibn Affan berdiri salat sunnah 2 rakaat. Dia baca Quran. Hatam. Quran 2 rakaat, dalam 2 rakaat hatam. Kita 2 tahun kagak hatam. Masya Allah. Itu para sahabat begitu itu. Gambarannya. Masya Allah. Nah, Rasulullah mengatakan orang yang al-mutamassik, megang teguh ajaran agama ini, praktikkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, membela ajaran Rasulullah, membela akidah Rasulullah, menyebarkannya. Itu tadi dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, melihat kemungkaran, ada orang rusak akidahnya, ada orang melenceng dalam keyakinannya, diluruskan, dibetulkan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Orang semacam ini, kata Rasulullah, falahu ajru khamsina minkum, pahala 50 orang di antara kalian. 50 orang daripada para sahabat. Besar artinya pahalanya itu. Besar ya.
yang terlibat dalam perang Badar ada 313 sahabat. Itu perang di siang hari Ramadan, musim panas. Musim panas di Arab jangan disamain sama musim panas di kita. Musim panas di kita mah kita keluar biasa. Walaupun panas ya emang berasa panasnya. Tapi kalau di Arab musim panasnya itu, waduh, plastik meleleh. Bisa meleleh itu plastik. Dalam ruangan kita ngelihat keluar, bergerak semua tuh fata morgana. Mirip di atas kompor. Gini-gini tuh. Bergerak semua. Ada kompor nih nyala, di atasnya ada api, pada bergerak tuh. Gitu. Apa namanya itu? Fata morgana ya. Masya Allah. Berarti kamu ingat gak itu? Bukan Mafatih. Bukan sama Fatih. Saya umroh bulan puasa, bikin umroh siang hari Ramadan, pas banget musim panas. Waduh, itu nginjek ubin kepanasan, loncat-loncat gitu. Sore-sorenya menjelang maghrib pada tepar semua. Wah, nggak bisa itu bikin begini, nggak bikin lagi udah. Iya, masya Allah. Kan main itu panas itu. Tuh, para sahabat berperang di perang Badar sejumlah 313 orang dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan berpuasa. Cuaca begitu. Nggak habis pikir itu. Kalau bukan karena kekuatan iman itu, wah nggak sampai, nggak bakalan ngebela begitu itu, nggak bakalan. Makanya semua yang terlibat dalam perang Badar itu para wali Allah mereka itu. Orang-orang terkemuka dari para sahabat Rasulullah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan begitu, bahwa orang al-mutamassik bi sunnati 'inda fasadi ummati, kata Rasulullah, falahu ajru syahid. Bahkan dalam riwayat lain memiliki pahala apa? Khamsina minkum. Masya Allah. Persis zaman kita sekarang ini, keadaan di mana umat Rasulullah banyak yang apa? Kerusakan di dalamnya. Dalam akidah, dalam hukum, dalam syariah, dalam praktek-praktek keagamaan, terutama dalam masalah akidah, menyebar paham-paham menyimpang, aqidatut tasybih, aqidatut tanzim, itu menyebar di zaman kita sekarang ya. Masya Allah. Nah, jadi perangi itu. Jihad bil bayan, bil lisan. Nah, itu yang dimaksud dengan al-mutamassik bi sunnati. Itu yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hadza ini bin nisbati li sawabil dengan dinisbatkan li sawabil amri bil ma'ruf, bagi pahala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, was-sabati, dan menetap 'alal haqqi, di atas kebenaran. Artinya pahalanya besar di zaman ketika banyaknya kerusakan di dalamnya. Amma bin nisbati lil afdaliyati, adapun dengan dinisbatkan lil afdaliyah, bagi keutamaan, faqibarus sahabati, maka para sahabat Nabi terkemuka, afdalu hadhil ummati, itu paling utama umat ini. Ya tentu para sahabat tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa dikalahkan keutamaan mereka, tidak bisa dikalahkan. Afdalu hadhil ummati, secara mutlak, orang paling utama dari umat Rasulullah ini adalah Abu Bakar Siddiq. Paling utama, tidak ada yang lebih utama dari beliau.
Apalagi para wali yang datang sesudahnya, jauh. Misalkan Syekh Wali Fulan, Sultan Fulan, Sultan Fulan, sampai disebut Sultan, sampai disebut Kutub, sampai disebut Al-Ghaus dengan berbagai istilahnya. Sahabat Abu Bakar Siddiq di atas itu semua. Sahabat Abu Bakar Siddiq di atas itu semua. Kemudian di bawahnya Omar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Begitu. La ya'ti, tidak datang, man, oleh orang, huwa, yang bermula dia, man afdalu, itu lebih utama, minhum, dari mereka para sahabat, indallahi, bagi Allah. Nah, jadi afdalu hadhil ummati, daripada umat ini adalah para sahabat Rasulullah. Nahnul ana, kita sekarang, nu'ani, menghadapi, al-katsira, akan banyak orang, minal munharifina, dari orang-orang yang menyimpang, an aqidati ahli sunnati wal jamaah, daripada aqidah ahli sunnati wal jamaah. Ya, mudah-mudahan kita dapat pahala yang besar. Amin. Ngaji begini ini insyaallah pahalanya besar. Gitu. Walaupun gak viral. Walaupun gak viral. Bermanfaat insyaallah. Apa untuk anak kita, bagi siapapun yang mungkin nanti akan melihat. Gitu. Berpahala besar insyaallah. Wa qala, dan telah berkata oleh Maulana Syekh Abdullah Al-Harari radhiyallahu anhu, rawa Muslimun, telah meriwayatkan oleh Imam Muslim, min hadisi Tamim ibn Aus ad-Dari, dari hadis Tamim ibn Aus ad-Dari, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ad-dinu, bermula ad-din, an-nasihatu, itu nasihat. Jadi agama ini isinya apa? Nasihat. Agama ini isinya nasihat. Qulna, berkata oleh kami, kata para sahabat, liman, bagi siapa itu nasihat? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, bagi Allah dan bagi kitab Allah dan bagi Rasul Allah dan bagi para imam muslimin dan bagi orang-orang awam mereka, orang-orang awam muslimin. Apa nih penjabarannya? Maknahu, maknanya ini hadis, ad-dinu, bermula agama, itu agama Islam, agama kita, ya'muru, memerintah, oleh ad-din, bin nasihati, dengan nasihat. Apa itu? Ikhlasil haqqi, memurnikan kebenaran. An-nasihat, yang dimaksud memurnikan apa? Kebenaran. Amman nasihatu lillahi, adapun nasihat lillahi, bagi Allah, ai artinya bil imani bihi, dengan beriman dengannya Allah, wa bi sifatihi, dan dengan sifat-sifatnya Allah. Jadi yang dimaksud lillah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah ini, ad-dinun nasihatu, kata Rasulullah, lillah, yang dimaksud adalah beriman dengan ketuhanan Allah, beriman dengan sifat-sifat Allah, beriman dengan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Amman nasihatu lil Qur'ani, adapun nasihat bagi Al-Qur'an, fahuwa, maka dia, an-nasihah, ta'zimuhu, itu mengagungkannya akan Al-Qur'an, wa i'tiqaduhu, dan meyakininya akan Al-Qur'an. Amman nasihatu lirrasuli, adapun nasihat lirrasuli, bagi Rasulullah, fahuwa,
maka bermula dia an-nasihatu lirrasul bittiba'ihi, dengan mengikutinya Rasulullah. Wan nasihatu, dan bermula nasihat, ai ikhlasul haqqi, artinya memurnikan kebenaran, li'umumil muslimina, bagi seluruh orang-orang Islam. Fahuwa, maka bermula dia an-nasihah li'umumil muslimin bi irsyadi jahilihim, dengan beri petunjuk terhadap orang bodoh daripada mereka, wa muawanati alimihim, dan membantu orang alim daripada mereka, wattiba'ihim, dan mengikuti mereka, alimihim. Hadhihi, bermula inilah, hiya an-nasihatu, dialah nasihat. Nah, itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, ad-dinun nasihah. Laisa ma'na nasihati, bukanlah makna nasihat huna di sini kalamus syakhsi li syakhsin, perkataan seseorang bagi orang lain, bima huwa haqqun faqat, dengan apa yang dia itu kebenaran saja. Bukan dalam makna seperti kita menasihati seorang, bukan. Yang dimaksud oleh hadis Rasulullah ini, ad-dinun nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Penjelasannya seperti tadi. Bukan dalam makna nasihat seperti kita saling memberi nasihat sesama kita, bukan. Masya Allah. Karena itulah maka kita dituntut untuk praktikan ajaran-ajaran agama ini. Itulah makna nasihat, bahwa agama itu nasihat bagi diri kita, di mana kita dituntut untuk apa? Praktikan ajaran-ajaran di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab.